min barakatihi fi darain radhiyallahu ankum. Bab ma yuqalu 'inda as-sabah wa 'inda al-masa'. I'lam anna hadha al-baba wasi'un jiddan. Laysa fil kitabi babun awsa'u minhu. Wa ana adhkuru insyaallah ta'ala fihi jumalan min mukhtasaratihi. Faman wuffiqa lil 'amali bikulliha fahiya ni'matun wa fadlun minallahi ta'ala alaihi wa tuba lahu. Wa man 'ajaza 'an jami'iha falyaqtasir min mukhtasaratiha 'ala ma syaa walau kana dzikran wahida. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Haji Aswin wal Ustadz Jamal wal para habaibul Habib Alwi Albar wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di bab yang baru berjudul doa yang dibaca atau sesuatu yang dibaca ketika waktu subuh dan waktu sore. As-sabah wal masa, di waktu subuh dan di waktu sore. Al-Imam Nawawi beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya bab ini sangat luas. Tidak ada satu bab yang lebih luas pembahasannya di kitab ini seperti pembahasan membaca doa ataupun zikir di waktu subuh dan di waktu sore. Dan aku akan menyebutkan insyaallah beberapa kalimat yang ringkas dari pembahasan tersebut. Maka siapa yang diberikan taufik bisa mengamalkan seluruhnya, maka itu adalah satu nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya, dan sungguh beruntung bagi dirinya. Dan siapa yang tidak mampu mengamalkan secara keseluruhan, maka cukuplah dia mengamalkan yang ringkas dari apa yang dia mampu, walaupun hanya zikir itu hanya sekali zikir, zikran wahidah. Jadi bab ini secara khusus membahas tentang keutamaan waktu ba'da subuh dan waktu ba'dal asar. Dua waktu ini memiliki keistimewaan yang dimana kita mengisi waktu tersebut dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat diceritakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Coba perhatikan ya, begitu istimewanya Sayyidina Ali dan begitu Nabi hormati beliau hingga Nabi sering mendatangi rumahnya. Dan memang rumah tersebut juga beliau kunjungi, selain kepada Imam Ali, beliau juga mengunjungi putri beliau, Sayyidah Fatimah. Tapi dalam satu hari khusus, hari yang istimewa dan mungkin tidak bisa dilupakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Entah mengapa pada hari itu rumah itu hanya ada Sayyidina Ali sendirian pada waktu itu. Dan Nabi secara khusus mendatangi
mengunjungi rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Satu kehormatan. Ketika Nabi kunjungi rumahnya Sayyidina Ali, bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi perintahkan kepada Imam Ali untuk mengunci semua jendela dan pintu, sehingga dari luar tidak ada yang mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ingin memberikan satu wasiat khusus kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Maka dikunci jendela, dikunci pintu. Di dalam rumah itu hanya ada Rasul dengan Imam Ali. Kemudian mulai Nabi mengatakan dalam hadis yang cukup panjang, bahkan hadis ini menjadi satu kitab khusus yang berjudul Al-Minah As-Saniyah, ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah. Istimewa kitab ini. Saya menghatamkan kurang lebih 4 kali khatam kitab ini. Dari sejak saya pertama kali belajar kitab tersebut tahun 2009. Kurang lebih 3-4 kali khatam. Kitab tidak terlalu tebal, tapi itu isinya wasiat khusus Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya di awal hadis tersebut Nabi menyebut, Nabi memanggil, Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi. Kemudian Nabi terangkan satu persatu mulai dari bab taharah sampai selesai. Ilmu-ilmu yang luar biasa. Di antara wasiat yang Nabi sampaikan kepada Imam Ali berkaitan dengan tema dari kitab Al-Adhkar ini yang kita bahas saat ini, Nabi mengatakan, Ya Ali, bakiru bisadaqah fa innal balaa la yatakhattaha. Wahai Ali, di awal pagi keluarkanlah sedekah, karena sesungguhnya bala, musibah tidak akan bisa melangkahi atau meloncat sedekah tersebut. Jadi sedekah itu menjadi tameng pelindung di hari tersebut. Siapa yang mengeluarkan sedekah di awal pagi, sehari penuh itu dia akan dijaga oleh Allah dari bala dan musibah, insyaAllah. Kemudian Nabi lanjutkan, wahai Ali, Allah berkahi. Nabi doa, ya, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berikan keberkahan khusus di waktu awal pagi umatku. Ini kaitannya dengan waktu subuh tadi. Kenapa waktu subuh begitu istimewa? Yang pertama, karena Allah Ta'ala menyebutkan keistimewaan waktu tersebut di dalam Al-Quran. Entah berapa banyak ayat yang Allah sebutkan dan Allah firmankan. Dan juga yang kedua, waktu tersebut telah didoakan secara khusus dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka waktu tersebut yang terbaik kita gunakan ibadah. Di antaranya adalah berdoa dan berzikir dan membaca Al-Quran. Dan para ulama kita sudah menyusun beberapa bacaan khusus setelah subuh, seperti Al-Habib Abdul Al-Haddad. Ini terkenal di kalangan para ulama sejak 300 tahun lalu sampai hari ini. Ya, Al-Wirdul Latif itu dibaca ba'da subuh, keberkahannya luar biasa. Nah, Imamul Haddad, beliau kalau kita ingin melihat amalan zikir beliau, ada di 2 zikir yang beliau susun secara khusus. Yang pertama Ratibul Haddad, yang kedua Al-Wirdul Latif. Itu 2 kitab itu sudah cukup kita mengetahui amalia zikirnya Al-Imamul Haddad sebagai seorang mujaddid fi zamanih. Ini ratib bahkan bisa membuat orang masuk Islam. Banyak di Eropa, di Amerika, mereka membaca ini Ratibul Haddad yang terjemahannya ada bahasa Inggris,
bahasanya mereka. Akhirnya masuk Islam tanpa ada yang mengajak dakwah, tanpa ada yang membimbing dia untuk mengenalkan tentang Islam. Hanya sekedar dia membaca terjemahan ratib, kemudian dia baca zikir tersebut, membuat orang itu masuk Islam. Itu bukan satu orang, sangat banyak. Dan Imam Haddad menyusun Ratibul Haddad dan Al-Wirdul Latif. Beliau memberikan garansi khusus siapa yang istiqomah membaca Ratibul Haddad ba'dal maghrib, kalau Wirdul Latif ba'da subuh, ya, maka niscaya rumahnya itu akan dijaga, tidak akan kemasukan maling, insya Allah tidak akan kebakaran, tidak akan kena longsor. Beliau berikan garansi itu. Dan apa yang beliau katakan, beliau perkuat dengan apa? Seandainya ada yang mengistiqomahkan, yang penting istiqomah. Dia istiqomah baca Ratibul Haddad, kemudian terjadi kebakaran rumahnya, atau kemasukan maling, atau longsor, atau rumahnya kena gempa hancur, tapi dia istiqomah baca Ratibul Haddad. Kalau itu terjadi, datangi kuburan saya, kencingi kuburan saya. Ini bahasa bukan bahasa basi. Beliau seorang yang soleh, seumur hidup tidak pernah bermaksiat mata, karena Allah berikan nikmat, bukan musibah, nikmat. Dicabut pandangan matanya dari kecil, seumur hidup tidak pernah maksiat mata. Bagi mereka itu nikmat. Jangan menganggap nikmat itu hanya sebatas materi. Antum punya kenikmatan mata sehat, tapi setiap hari digunakan melihat yang haram, itu bukan nikmat, itu musibah. Lebih baik yang tidak melihat yang haram seumur hidup, walaupun tidak melihat, baginya itu nikmat. Itu yang dipahami oleh mereka. Dari kecil sudah sholat 300 rakaat fil managib, sholat sunnah 300 rakaat, dan menjadi ulama besar, bukan ulama sembarangan. Ada kitab-kitab kutubus sittah dihafal, mencetak murid-murid yang menjadi imam-imam besar. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Allamatud Dunya, Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih, dan masih banyak murid-murid beliau. Jadi beliau membuat itu zikir juga memiliki khasiat menjaga kita dari pemahaman yang sesat. Orang yang istiqomah membaca Ratibul Haddad, insya Allah akidahnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya menolak bala yang disebutkan tadi, tapi akidah kita pun terjaga dengan membaca Ratibul Haddad. Karena di dalam Ratibul Haddad isinya Al-Quran, isinya zikir, isinya doa yang diriwayatkan bersanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu yang diada-adakan. Nah, kalau kita ingin mengenal manhaj dakwah, cara dakwanya Imam Haddad, maka kita baca kitab beliau berjudul Ad-Da'watut Tammah. Di situ kitab yang disusun, jadi beliau tidak menulis tapi mendiktekan, murid yang menulis. Ya, beliau dikte, dan hebatnya dari hafalan. Dan luar biasanya kitab beliau yang beliau diktekan di hadapan murid, kemudian murid mencatat, ketika dikoreksi ulang tidak ada yang keliru. Ada 10 kitab yang terkenal dari beliau, ya. Nah, kita ingin mengenal Imam Haddad, cara dakwah beliau, manhajud dakwah, maka kita baca kitab berjudul Ad-Da'watut Tammah. Di situ metodologi dakwanya beliau. Kalau kita ingin mengenal akidahnya beliau,
kemudian fikihnya beliau secara ringkas, kemudian mengenal tasawuf beliau, alirannya apa. Kita baca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang sama persis dengan tasawufnya Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450, wafat 505 Hijriah. Kalau kita ingin mengenal tariqah beliau, suluknya beliau, bacalah kitab beliau berjudul Adab Sulukil Murid dan Risalatul Muawadah. Jadi beliau sudah mengsederhanakan tasawuf, yang tasawuf tersebut ketika dibahas oleh Imam Al-Ghazali tidak semua kaum muslimin bisa faham, tapi beliau meringkas dengan sangat sederhana menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami di dalam kitab-kitab beliau. Dan kitab beliau tidak berjilid-jilid, semua kitabnya satu jilid kecuali Tathbitul Fuad 2 jilid ya. Kenapa? Karena beliau meringkas, bukan menjabarkan. Ilmu yang begitu luas disederhanakan menjadi sangat ringkas. Itu hebat tuh. Dan ini mendikte dari hafalan. Kemudian kalau kita ingin tahu zikir beliau, fikirnya beliau, sehari-hari apa yang beliau fikirkan, apa yang beliau ingat, itu ada 2 kitab yang beliau tulis, artinya beliau susun ya, diktekan itu. Risalatul Mudzakarah yang satu, dan yang kedua Sabilul Iddikar. Kalau kita ingin mengetahui nasihat-nasihat beliau yang begitu luar biasa, ada dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah ya. Beliau punya kitab hikam sebagaimana Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menulis kitab Al-Hikam yang sangat populer. Al-Imam Al-Haddad juga memiliki kitab Al-Hikam, dan ada syarahnya dari Imam As-Sindi Al-Madani ya, mensyarahi kitab tersebut. Dan kalau kita ingin tahu bagaimana keilmuan beliau, ada kitab yang dinisbatkan kepada beliau berjudul Al-Fusul Al-Ilmiyah, dan juga bagaimana derajat-derajat nafsu dibahas oleh beliau, dan juga kajian tasawuf berjudul An-Nafais Al-Uluwiyah. Dan ada juga kitab pertanyaan-pertanyaan dari para ulama, dari murid-murid beliau. Mereka ajukan pertanyaan kepada beliau, kemudian beliau jawab satu persatu. Itu jawaban-jawaban yang beliau sampaikan luar biasa. Itu termuat dalam kitab berjudul Ithafus Sa'il. Dan kalau kita ingin mengenal dan mengetahui kepakaran beliau dalam ilmu sastra Arab dan juga puisi, beliau juga memiliki kitab kumpulan puisi dengan sastra yang sangat tinggi berjudul Diwan Al-Imam Al-Haddad. Tuh. Subhanallah, itu kitab-kitab dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Baik. Wal aslu fi hadzal bab min al-Qur'an al-aziz qaulullah subhanahu wa ta'ala. Asal atau pokok dari bab ini diambil dari Al-Qur'anul Karim, Al-Quran yang mulia, Al-Aziz. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keistimewaan waktu subuh dan waktu sore. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kalian, atau bertasbihlah engkau dengan memuji penciptamu sebelum terbitnya matahari, yaitu waktu subuh tadi, dan sebelum tenggelamnya matahari, waktu sore. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah engkau dengan memuji penciptamu di waktu sore dan di waktu pagi. Ibkar artinya pagi, al-asyi artinya sore. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan
wa dunal jahri minal gauli bil ghudwi wal asal. Dan sebutkanlah penciptamu di dalam dirimu dalam keadaan bermohon dan dalam keadaan pelan suaranya, tidak keras daripada ucapan di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi redaksinya berbeda-beda, tapi lafadznya itu berbeda, tapi maknanya sama. Tuh, ada al-qudu ya waktu pagi juga, al-asal artinya waktu sore. Qala ahlu lughati, berkata ahli bahasa, al-asal jam'u asil. Al-asal ya panjang A-nya tuh. Al-asal jamak dari asil. Apa itu asil? Wa huwa ma bainal asri wal maghrib, yaitu waktu yang berada di antara asar dan maghrib. Itu namanya asil. Wa qala ta'ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Dan jangan kalian tinggalkan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada pencipta mereka di waktu pagi dan di waktu sore, yang mereka inginkan hanya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ahlul lughah al-'ashi ma baina zawali syams wa gurubiha. Berkata ahli bahasa, al-'ashi artinya waktu yang berada di antara tergelincirnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Wa qala ta'ala fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal. Di rumah-rumah tersebut Allah izinkan ditinggikan dan disebut namanya di dalam rumah tersebut, bertasbih senantiasa kepadanya di dalam rumah tersebut di waktu pagi dan di waktu sore. Banyak sekali ayat sebut waktu pagi, berzikir waktu sore, waktu pagi, waktu sore. Ya, maka ini harta karung yang berharga yang Allah sediakan bagi kita untuk gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Dan orang-orang yang menghidupkan waktu tersebut dalam kebaikan, Allah berikan gelar sebagai rijalun, orang-orang hebat, orang-orang besar, yang mereka perdagangan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Wa qala ta'ala idza sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal isyraq. Sesungguhnya kami telah tundukkan gunung bersamanya, bertasbih di waktu sore dan di waktu subuh, isyraq, mulai terbitnya matahari. Ini kaitannya dengan Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud punya waktu zikir khusus, sama juga bertasbih bersama gunung-gunung. Mukjizatnya gunung-gunung juga ikut bertasbih. Hakikatnya semua nih alam semesta ini yang Allah ciptakan, keadaan mereka sedang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang maksiat. Kalau matahari bulan Allah sebutkan sedang sujud. Wasyamsu wal qamaru yasjudan. Matahari dan bulan senantiasa sujud kepada Allah. Gunung-gunung bertasbih kepada Allah. Disebutkan di ayat tersebut, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna. Sesungguhnya kami tundukkan gunung bersama Nabi Daud senantiasa bertasbih, menggunakan fi'il mudhari istimrari, senantiasa, terus menerus, ya, tidak pernah libur. Bahkan zikir nih benda-benda mati lebih hebat daripada kita. Zikir mereka tidak terputus. Di ayat yang lain disebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Senantiasa bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi.
Kata ma yang artinya apa itu ligairil akal, benda yang tidak, makhluk yang tidak berakal, ya. Jadi masuk juga hewan. Kalau siapa, man, ya, itu untuk makhluk berakal. Tapi Allah menggunakan redaksi ma, ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, misalnya. Itu menunjukkan semua benda yang tidak berakal, baik hewan maupun benda-benda mati, mereka itu bertasbih kepada Allah. Di ayat yang lain Allah katakan, akan tetapi kalian tidak memahami bahasa mereka. Jadi mereka taat kepada Allah, gak ada yang bermaksiat nih makhluk. Tuh. Oh, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Daud zikir bersama gunung. Mukjizatnya orang yang hadir bisa mendengar suara zikir gunung yang diiringi dengan zikirnya Nabi Daud alaihissalam. Tuh. Bahkan Nabi Daud diberikan keistimewaan juga oleh Allah Ta'ala, diberikan mizmar. Ya, ada sahabat namanya Abu Musa Al-Ash'ari, itu membaca Al-Quran, kemudian Nabi mendengar bacaannya indah. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh dia diberikan mizmar, keindahan suara sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga Nabi Daud. Yang dimaksud di situ Nabi Daud alaihissalam. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau yang lahir tahun 701 wafat 774 Hijriah menyebutkan ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur dengan suaranya yang indah, saat itu sungai yang sedang mengalir berhenti sesaat. Itu bisa bayangkan, baca kitab suci, sungai yang lagi mengalir berhenti. Dan hewan-hewan yang ada di dalam hutan semuanya keluar dari hutan menghampiri Nabi Daud untuk mendengarkan keindahan suara Nabi Daud alaihissalam. Ya. Sampai disebutkan hewan-hewan tersebut itu terhipnotis hingga mati kelaparan. Mati karena tidak makan, tidak minum. Jadi setelah selesai dibacakan itu kitab Zabur, itu hewannya masih terdiam di situ, masih merasakan kenikmatan suaranya Nabi Daud, dan itu sampai berhari-hari di situ. Akhirnya mati seluruh hewan, ya, mati terhipnotis dengan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Wah, suara Nabi kita Muhammad SAW, antum bisa bayangkan lebih dahsyat dari suara Nabi Daud. Tapi gak bisa dikeluarkan oleh Nabi dulu, kita gak mampu mendengar itu. Makanya salah satu kenikmatan surga disebutkan oleh Abu Laits Samarqandi dalam kitab beliau adalah mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan suara indah beliau yang hakiki. Kalau yang masih di dunia ini hanya sekedarnya saja, tapi kalau yang hakiki itu nanti suara indahnya Nabi bisa kita dengar di dalam surga, kata Abu Laits As-Samarqandi. Dan suara Nabi Muhammad SAW lebih indah dari suara semua para anbiya. Tuh, dalam hadis Nabi katakan, ma ba'athallahu nabiyya illa hasanal wajhi, atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang Nabi melainkan diberikan dia wajahnya tampan, wa hasana saut, dan suaranya indah. Wa alam anna nabiyakum, dan ketahuilah sesungguhnya Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta, bahwa Nabi kalian Muhammad SAW adalah orang yang paling indah wajahnya dan paling indah suaranya, kata Rasul Muhammad SAW. Nah, jadi waktu ini istimewa, waktu subuh dan waktu sore. Waruwina fi Sahih Al-Bukhari an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Idza qala dhalika hina yumsi famata dakhala al-jannata aw kana min ahli al-jannati wa idza qala dhalika hina yusbihu famata min yaumihi mithlah. Ma'na abu ukirru wa a'tarifu. Ada amalan yang diajarkan oleh Nabi dibaca di waktu subuh dan di waktu sore yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, ya, artinya pemimpin dari istighfar yang terkenal, yang sering kita bacakan itu. Kata Nabi SAW, kalau kita baca itu di waktu pagi dan di waktu sore dan meninggal pada hari itu, maka dia masuk surga. Kalau dia baca di waktu subuh, maka waktu subuh itu sampai mendekati waktu malam, itu dia meninggal masuk surga. Dia baca di waktu di waktu sore, dari sore itu sampai dekat waktu subuh, dia meninggal masuk surga. Dia baca di waktu subuh, dari subuh sampai mendekati waktu sore, dia meninggal, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca di waktu sore dan waktu subuh. Yumsi, ya. Hina yusbih wa hina yumsi, di waktu subuh dan di waktu sore. Nah, istighfar ini juga kalau kita punya masalah, kita punya rizki ini mandek, macet, amalan terbaik itu sebenarnya istighfar, ya. Nabi pernah mengatakan dalam hadis, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang lazimkan istighfar, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari kesumpekannya. Allah akan berikan dia keselamatan dari kesempitan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia duga. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala ketika Allah ceritakan Nabi Nuh alaihi salam di surat Nuh. Itu Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya beliau mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Karena Allah ini Maha Pemaaf, niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian, dan Allah akan luaskan harta kalian, dan Allah akan berikan anak turunan kepada kalian, dan Allah akan berikan kesuburan bagi kebun-kebun kalian, dan Allah akan alirkan sungai-sungai kepada kalian. Itu istighfar punya fadilah. Sebab itu ada riwayat Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, bersama sahabatnya namanya Ar-Rabi'. Datang seseorang mengadukan masalah keluhan kepada Imam Hasan Basri. Dia mengatakan, daerah kami sudah lama mengalami musim kemarau, hujan tidak pernah turun. Kira-kira amalan apa yang nanti saya amalkan? Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Amalannya adalah kamu minta ampun pada Allah, baca banyak istighfar kepada Allah. Selesai orang ini pergi, datang orang kedua. Dia mengadukan masalah yang berbeda. Dia mengatakan, wahai Imam Hasan Basri, tolong berikan saya amalan agar Allah luaskan rizki saya. Kata Imam Hasan Basri, amalkan apa? Istaghfirillah. Kamu beristighfarlah kepada Allah. Pergi orang kedua, datang orang ketiga. Dia mengadukan keluhan dan masalahnya kepada Imam Hasan Basri. Dia sudah lama menikah tapi belum diberikan rizki anak. Kira-kira amalan apa yang harus dilakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah.
kamu beristighfarlah kepada Allah. Orang ketiga pergi, datang orang keempat mengadukan masalah yang berbeda. Wahai Imam Hasan Basri, saya punya kebun selalu gagal panen. Sawah saya, kebun saya, itu selalu gagal panen. Bagaimana, atau ada amalan tidak agar Allah Ta'ala membuat kebun saya ini subur sehingga hasilnya melimpah? Beliau mengatakan, amalkan apa? Istighfar. Istighfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Ta'ala. Sudah, pergi orang keempat. Kawannya yang duduk di sebelah bingung. Wahai Imam Hasan Basri, ini 4 orang mereka datang membawa masalah yang berbeda. Kok amalannya satu? Istighfar kepada Allah. Kok solusinya hanya satu? Istighfar kepada Allah. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidakkah kamu mendengar Allah Ta'ala berfirman, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidu bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran di surat Nuh, kalau dengan istighfar Allah akan turunkan hujan. Itu jawaban pertanyaan orang pertama tadi. Kemudian Allah berikan harta itu menjadi dipermudah, menjadi lapang urusan hartanya. Itu jawaban bagi orang kedua tadi. Dan Allah akan berikan keturunan. Itu jawaban bagi orang ketiga tadi. Dan yang keempat, Allah akan jadikan kebun itu menjadi subur. Dan itu jawaban pertanyaan orang yang keempat. Nah, dan semuanya jawabannya, solusinya hanya satu, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fadilah istighfar itu luar biasa. Tapi kalau zikir-zikir semacam ini, dia punya syarat. Syarat yang pertama, memahami maknanya. Bukan arti ya, makna. Kalau arti kan repot. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, sulit memahami arti per lafaz ya. Maknanya secara global itu apa? Kalau istighfar, oh berarti saya sedang meminta ampun pada Allah. Subhanallah, oh berarti sedang apa? Mensucikan Allah, begitu ya. Sayyidul istighfar kurang lebih pengakuan saya sebagai hamba yang banyak dosa dan banyak salah. Itu namanya memahami makna. Kata Syekh Nawawi Al-Battani dalam kitab Qutul Habib, ya, beliau mengatakan zikir-zikir dia dihitung pahalanya dengan syarat harus tahu makna. Tahu makna ya, bukan arti, makna. Jangan sampai kita zikir nggak tahu nih maknanya apa. Kata beliau, karena hitungan pahalanya di dalam zikir adalah memahami makna. Berbeda dengan salawat. Kalau salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang tahu makna maupun yang tidak tahu makna, yang tahu arti maupun tidak tahu arti, pasti diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istimewanya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat yang mengamalkan Allah, kita hanya menitipkan kepada Allah. Makanya diawali dengan lafaz Allahumma, ya Allah, tolong kau berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mungkin tertolak? Lah yang mengamalkan Allah. Gitu. Itu keterangan dari Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam. Beliau menjawab demikian. Ya, salawat diterima sebab yang mengamalkan salawat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam syair dikatakan, adim salata ala Nabi Muhammadin faqabulu hatman min ghairi taraddudin. Ya, al-a'malu bainal qubuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Atau kama qala ya, adim salata ala Muhammadin, istiqomahkanlah, rutinkanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Faqabuluha hatman min ghairi taraddudin, karena pasti diterima tanpa ada keraguan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, semua amal ibadah kami selain salawat bisa kemungkinan diterima dan bisa kemungkinan ditolak. Illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti diterima ya, tanpa ada keraguan.
Istimewanya lagi, dibalas oleh Allah berlipat ganda. Sekali salawat, yang balas bukan malaikat, yang balas bukan anbiya, yang membalas bukan manusia, tapi yang membalas salawat itu Allah. Sekali kita salawat kepada Nabi, Allah balas 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Al-Imamul Haddad mengatakan, seandainya kita tahu salawat Allah 1 kali itu Allah berikan kepada kita, lakafahu dzalika, itu sudah cukup kemuliaan seumur hidup kita. Lantas bagaimana yang dibalas bukan sekali, Allah balasnya 10 kali, kata Imam Haddad. Syekh Abdul Wahab Sya'rani pernah bermimpi berjumpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya itu beliau bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah benar engkau bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah membalas 10 kali? Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, benar, itu sabdaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Syekh Abdul Wahab Sya'rani kembali bertanya, wahai Nabi, saya ingin bertanya, yang dimaksud Allah membalas 10 kali salawat kepada orang yang membaca sekali salawat kepadamu, itu yang membacanya dalam keadaan khusyuk ataukah dalam keadaan tidak khusyuk? Kata Nabi, kalau 10 balasan dari Allah itu kepada orang yang hanya sekedar membaca salawat sekalipun tidak khusyuk. Kemudian beliau bertanya lagi, wahai Rasul, sekiranya kalau yang membacanya khusyuk bagaimana? Apa jawaban Nabi? Kalau itu gak bisa dihitung balasannya. Salawatnya Allah itu kepada orang yang salawatnya khusyuk, tidak terhitung berapa banyak salawat yang Allah berikan kepada dia. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi apa susahnya salawat? Ya. Basahi lagi jalan salawat, lagi mau tidur salawat. Ya. Jangan lupa pakai salam ya. Pakai salam. Pakai sholat dan salam ya. Wah, ini salah satu cara dikenali oleh Nabi Muhammad. Kita ingin dikenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin dapat syafaat Nabi. Salah satu cara untuk kita dapat syafaat, dikenali dulu oleh Nabi. Bagaimana Nabi gak kenal kita terus kita harap syafaat? Makanya di hadis yang lain Nabi mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak melihat aku di hari kiamat. Apa maknanya? Artinya orang yang gak dapat syafaat Nabi, dia orang yang celaka. Dan makna melihat di situ artinya kita kenal Nabi Muhammad dan Nabi kenal kita. Jadi kita minta syafaat itu kita harus lihat dulu wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menatap Nabi dan Nabi menatap kita, Nabi kenal, ini fulan yang selalu membacakan salawat dan salam kepadaku, diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dalam hadis, akrabun nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat, mereka adalah yang paling banyak membaca salawat dan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan bosan-bosan untuk senantiasa membacakan salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis dilanjutkan, ini terakhir saya tutup dengan satu riwayat. Nah, Nabi membaca Sayyidul Istighfar. Kemudian ada banyak doa juga yang dibacakan di sini, diantaranya adalah membaca Subhanallah wa bihamdihi mi'a marrah 100 kali. Itu dibaca di waktu subuh dan di waktu sore. Ya, yusbih hina yusbih wa hina yumsi. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang rutinkan membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali di waktu pagi dan di waktu sore, tidaklah di hari kiamat
dia datang membawa amalan tersebut yang lebih hebat dari itu, kecuali orang yang membaca dengan bacaan yang sama. Artinya fadilah yang sama itu gak ada di amalan lain, kecuali orang tersebut bisa sama amalannya dengan kita jika dia membaca zikir tersebut yang sama, yaitu sebanyak 100 kali. Kemudian di riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW beliau mengajarkan kita untuk membaca zikir di waktu subuh dan di waktu sore. Di antaranya adalah beliau mengijazahkan kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, wal muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Itu dibaca di waktu sore dan di waktu subuh sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai'in, kata Nabi, siapa yang mengamalkan amalan tersebut maka semua kebutuhannya tercukupi, kata Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengijazahkan kepada kita dibaca di waktu subuh, yaitu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Wa idza amsa, dan apabila di waktu sore dia membaca Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Qala Imam Tirmidzi haditsun hasan. Di sini beliau tidak terangkan fadilahnya, tapi ini kebiasaan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh dan di waktu sore. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan kita. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.